apa? Beli cewek. Oke, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua nih. Terima kasih ya udah datang di podcast Pas Dimiu pada malam ini. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kan kita ini nih pernah ngikut PMB kan masing-masing. Nah, boleh dong ceritain PMB dari tamu tahun-tahun kalian ini bagaimana? Mungkin dari yang paling tua dulu. Dari Kak Iki nih, paling tua, paling sepuh. Emang siapa tua itu ya? Setua itu masih Tua banget nih. ini aja udah 2024 nih. Tua itu. Ya kalau PMB tahun aku ya, karena itu kita masih COVID, jadi cuma bisa online. Dan ya sebenarnya ya seperti ya kayak gimana ya, jujur sebenarnya seru, tapi kayak kurang berasa feel PMB-nya aja sih. Kayak cuman duduk depan laptop terus dengerin materi, sama ada satu materi dia pas suruh tidur, terus ya udah karena disuruh tidur aku bablas tidur di kasur loh, di kamar, walaupun disuruh tidur di kursi lah, disuruh tidur nggak salah dong. Jadi ya gitu sih kalau PMB 21 jujur standar. Lulusan COVID ya Anda ya. Lulusan COVID, betul, angkatan COVID. Terima kasih loh. Nih, coba gua tebak dari seluruh rangkaian PMB lu kebanyakan tidur. Lebih ke kebanyakan buat TikTok sih. Kebanyakan buat TikTok ya. Ya, soalnya bayangin aja kayak jam berapa? 7 pagi udah mesti mantengin laptop sampai sore kan. Ledes juga ya bagian belakang, jadi kayak ya udahlah gitu. Ujung-ujungnya ya maksudnya pengen nggak ngedengerin juga, si pematerinya juga nggak bisa marah-marah juga kan, karena kan off cam juga, jadi ya udah gitu. Oke, Anda nih lulusan COVID. Oke, boleh lanjut dong. Tanya kayak Jidan. Halo semuanya, aku Jidan dari angkatan 22. Yeay. Kok jadi tepuk tangan kok kagak sih? Wah, nggak cocok begini-begini. Kak Jidan ganteng. Lah ini ganteng banget ini. Elmi. Oke, Kak. Oke, mungkin kalau misalkan pengalaman PMB di tahun aku tuh ya, dulu tuh kan juga masih masa peralihan dari COVID mau nggak COVID gitu. Jadi tuh awal-awal kita PMB tuh pacarannya dibagi 2 gitu loh. Gimana tuh, Kak? Sesi gitu ya? Dibagi 2 sesi. Dan itu sesi pagi dan sesi sore, dan tempatnya itu kita di stadion. Iya, stadion. Dan itu ya lumayan lama. Terus habis itu yang bikin bikin bedanya tuh kita sama mungkin angkatan 23 pas awal-awal PMB upacara di FISIP tuh yang awal-awal kita tuh berdiri lama banget. Demi apa, Kak? Beneran. Dari awal sampai akhir? Dari pagi, dari jam 6 sampai jam 7 itu baru mulai start kita upacara. Selesai upacara mungkin sampai jam 9 itu kita berdiri. Wow. Dan itu pegel banget sih. Lumayan bikin capek. Mungkin kalau dari 23 kan 23. duduk kan. Nah, kalau angkatan aku tuh waktu itu diri sih. Terus yang bikin bedanya tuh cateringnya sama konsumsinya. Selaras. Bukan. Apa tuh? Burem. Kita tuh angkatan 22 tuh konsumsinya hampir tiap hari tuh Ismoyo. Nah, kalian tahu gak Ismoyo? Tahu. Nah, iya itu kita tiap hari Ismoyo. Terus paling kalau misalkan dari PMB tuh kebetulan angkatan aku alhamdulillahnya tugasnya nggak ada, beda mungkin dari angkatan yang setelahnya. Jadi PMB kita tuh sebenarnya santai-santai aja dan seru-seru banget sih waktu itu. Tapi yang bikin agak kurangnya juga mungkin masih sama kayak Kak Iki, kita tuh masih ketat banget gitu peraturannya, karena kan masih pakai masker lah, pakai masker, nggak boleh lepas masker gitu selama rangkaian PMB. Mungkin dari pengalaman angkatan 22 aku kayak gitu sih. Tapi ada kayak rangkaian yang bener-bener paling beda nggak? Kan kakak udah ngelewatin 23 dan tadi udah denger juga dari Kak Iki kan. Itu menurut kakak yang kalau dibandingin sama tahun kakak deh, ada yang paling beda? Kalau rangkaian acara dari angkatan 21 mungkin kita kan pas udah mulai offline kan, kalau 21 mungkin belum. Terus mungkin kalau misalkan buat perbandingan sama angkatan 23, karena aku pernah jadi panitia juga kan, mungkin rangkaian acaranya tuh lebih kompleks di angkatan 23, jadi kayak ada perbedaannya lumayan ada lah daripada angkatan 22. Oke, makasih
Makasih ya Kak Zidan. Lanjut lagi nih yang paling deket lah ya, angkatan 23. Baci. Halo semua, aku di sini Asri dari perwakilan angkatan 23. Nah, setelah denger nih dari angkatan Kak Iki dan juga Kak Zidan, itu sebenarnya untuk angkatan aku itu termasuk lumayan ada peningkatannya. Karena kenapa? Kalau upacara itu kita alhamdulillah duduk dan di tenda itu, jadi kita nggak berdiri panas-panasan, dan upacaranya juga sih nggak terlalu lama ya kalau nggak salah. Nggak terlalu lama. Terus kalau upacara yang di sesi juga ada Kak. Ini yang universitas bukan sih? Yang mana? Yang di sesi. Iya. Nah, ya itu juga kita ada upacara di sesi gitu, 2 sesi di Stadion Undip. Terus di situ juga kita duduk dan masih pakai tenda. Jadi hitungannya untuk tahun aku itu mungkin perubahannya lumayan ya, kerasa. Konsumsi sebenarnya sama aja sih Kak. Iya. Angkatan aku juga Ismoyo terus iya. berturut-turut Ismoyo. Ya meskipun itu tetap enak sih, enak dan Bergizi. Soalnya ada buahnya juga lengkap. Buah, sayur, 4 sehat 5 sehat. Protein, karbo gitu kan. Nge-gym kan? Anda ini, nggak punya konsumsi kan? Online doang kan konsumsi Iya. makannya. Konsumsi emak bro lebih enak dari Ismoyo dan lain-lain. Sorry, beda level, nggak usah dibahas. Oke, fine. Nah, next. Kalau denger dari Kak Zidan kayak Iki kan kayak nggak ada tugas gitu ya. Nah, ini berbanding terbalik sama angkatan aku. Di angkatan aku itu tiap hari, literally tiap hari dari 7 hari berturut-turut kita itu ada tugas bikin video TikTok. Di video apa ke TikTok kayak tugas nyanyi lah, tugas perkenalan pakai bahasa Inggris, tugas inilah itulah, pokoknya tugas video-video itu diupload ke TikTok. Banget ya, agak gimana ya, karena kita PMB 5 hari ya, 5 hari berturut-turut dari pagi sampai sore. Terus pulangnya kita tuh harus take video, langsung edit, langsung upload, itu lumayan agak PR sih. Terus untuk alhamdulillah ya tuh di angkatan aku kita tuh kebagian audit ya. Iya, kita kebayang. Nah, jadi satu angkatan itu kita bisa kumpul semua di satu ruangan, yaitu di audit. Jadi ya udah kita tuh kayak satu aja gitu, berbeda sama sebelum-sebelumnya kan itu dipisah di kelas atau dipisah zonasi di rumahnya. Rumahnya di zonasi, cuma layar laptop doang gitu. Iya. Nah, kalau enaknya di audit itu gitu. Jadi kita bisa lihat seluruh angkatan kita itu, oh ini ternyata ini banyak banget, itu seru sih. Gongnya itu kita dapat audit. Oke. Nah, dari tugas video itu ada nggak sih yang tugas video paling aneh, yang paling nyeleneh gitu? Menurut aku tugas yang paling itu adalah nyanyi 17 Agustus. Real kita nyanyi sendiri 17 Agustus. Yang ngumpulin lah, jelas ngumpulin semua videonya. Lanjut nih ke angkatan yang paling beda ya. Paling Anak bungsu nih. anak bungsu, anak emas nih. Lanjut. Oke, kenalin, nama aku Nabila dari angkatan 24. Dengar cerita dari kakak-kakak dari angkatan 21, 22, 23 dan aku 24 itu ngerasa kayak aduh, ini angkatan-angkatan yang kemarin-kemarin tuh kayak beda banget gitu ya dari angkatan aku. Jadi waktu PMB di angkatan aku itu Undip udah punya Muladi dong. Najis sebel banget. Jadi Sebel banget. upacara PMB tuh gak panas-panasan, no tenda ya guys. Itu bener-bener Gitu. full AC di Muladi Dom, bener-bener kita adem. Tapi waktu di Muladi itu tetap kayak sesi-sesian, masih sesi-sesian gitu. Jadi kayak dibagi 3 hari kalau nggak salah gitu. Terus untuk PMB-nya kalau dari tugas-tugas sih lumayan banyak ya, tapi juga sama sih kayak Kak Aci, ada kayak video yang upload di TikTok gitu-gitu, tapi nggak terlalu yang banyak banget, jadi nggak yang secara keseluruhan gitu. Video yang kayak upload di TikTok gitu juga ada, tapi overall PMB angkatan aku itu seru pol sih. Terus kalau untuk konsum itu jangan diraguin lagi. Hokben tiap hari tuh Hokben Yoshinoya paling gongnya itu. Ini bilang. Terima kasih kakak-kakak.
Nah, apa ini dari dulu PMB apa yang paling berkesan yang sampai nggak bisa dilupain? Coba siapa deh? Dulu deh. Dulu deh. Ade. Nah, ganti. Kalau dari aku yang PMB tuh ini sih, kalau waktu kelompokannya tuh bener-bener kerasa banget tali persaudaraannya, kayak bener-bener udah akrab banget. Terus kalau waktu udah pisah tuh kayak rasanya sedih banget. Terus juga kayak udah akrab kan sama kakak Fasilnya. Kakak-kakak Fasilnya juga baik-baik banget. Pokoknya seru-seru banget deh waktu PMB, walaupun banyak tugas, ke distract banyak tugas tuh, tapi tetap seru gitu loh. Momennya itu tetap ada gitu. Kakak Fasilnya siapa kakak Fasilnya? Kak Najwa, I love you Kak Najwa. Nih, Kak Aci gimana Kak Aci? Kalau yang paling berkesan ya, Paling berkesan, paling memorable pokoknya. kalau berkesan kayaknya semuanya berkesan sih menurut aku. Tapi yang paling memorable itu ada ini sampai kapanpun kayaknya bakal aku inget-inget, yaitu ada salah satu temen kelompok aku, dia baru masuk aja udah tipsen ya kayak Siapa tuh? Jangan sebut merek. enggak ya, ini enggak sebut merek, tapi itu bakal aku inget sampai kapanpun kayak soalnya itu temen kelompok aku, jadi kayak waduh ya. Untuk sisanya sih semuanya berkesan banget ya, karena masa peralihan dari SMA ke kuliah tuh disambutnya kayak seneng sekali gitu. Adanya tipsan nggak tapi? Enggak lah, aku mah anak baik-baik ya. Berkesan apa ya, pengalaman yang paling berkesan selama PMB tuh paling semuanya berkesan, cuman yang paling berkesan tuh kita gamesnya itu sih. Oke, terus kemudian yang berkesan juga waktu itu kita bikin TikTok bareng satu angkatan, itu berkesan sih. Apalagi itu kan juga kita kebetulan juga diaudit kok Aci. Oh iya. PMB-nya selama 3 hari kayaknya kita di audit terus, jadi juga kita satu angkatan tuh kumpul bareng-bareng semua gitu. Pas pendikar nggak sih? Pas game tuh. Terus apalagi yang berkesan ya? Sejauh itu sih yang berkesan dari angkatan aku sih. oh yang berkesannya masker oranye itu berkesan. Ikonik banget itu masker oranye, itu benar. Itu paling berkesan. Soalnya harus ketentuannya harus pakai masker oranye selama rangkaian. Nih yang paling gongnya nih. Ya iyalah. Paling beda sendiri. Angkatan 21 ya? Ya Allah, gimana ya? Kenapa sih rasis banget deh sama angkatan 21 loh ini? Apa namanya? Bingung juga sih sebenarnya kalau misalkan ditanya berkesan apa enggaknya, bingung juga sih. Tapi paling yang memorable itu ini sih, waktu kayak aku sama temen-temen kelompok aku pas PMB kayak kita tuh berusaha cari alamat Fasil kita supaya kayak kita mau ngirimin pizza gitu kan buat dia, karena soalnya waktu itu kayak kakak Fasil kita tuh bener-bener baik banget, pokoknya baik banget. Terus kayak kita tuh bahkan sampai pendikar tuh kayak sering curhat bareng juga. Pokoknya yang di grup itu masih kayak rame gitulah gitu. Jadi ya paling itu sih kayak apa, kita tuh kayak bingung gitu kan, soalnya ya namanya masih PMB, pengen ngecat cutting takut salah terus gimana, tapi akhirnya kita dapet dapet juga alamat kakak Fasil. Memorable-nya sih Gak ada cara-cara listrik gitu. sorry nggak ada sorry ya, jangan kan cara lipstick apa konsum apa Ismoyo Yoshinoya kok bisa konsumnya Yoshinoya. Sorry deh, apalagi yang di Muladidom itu apa, waktu pas zaman gue itu Muladidom masih jadi pohon beringin gede di situ tuh. Sekarang udah jadi gedung. Kalau Kak Jidan gimana Kak? Apa tuh? Interaksi kelompoknya sama teman-temannya kan? Lah ini yang tipsen ini. Tipsen tuh ini 10 Kak, 5 kali ya tipsen lu ya? Oknum. Nah, kalau interaksi pasti kan awal-awal butuh adaptasi juga kan sama teman-teman baru. Pasti awal-awal kayak masih malu-malu gitu. Dan aku tipe orangnya yang awal-awal tuh pasti malu-malu kucing. Tapi kalau misalkan udah kenal tuh pasti aku bisa membaur kayak gitu sih. Jadi selama rangkaian PMB pendikar tuh kebetulan temennya juga asik-asik, teman kelompoknya.
Interaksi itu FYI dulu kan kita disuruh bikin grup sendiri ya, grup kelompok sendiri. Nah itu tuh pas pengumuman nama kelompoknya, aku langsung cari teman-teman kelompok aku satu-satu dan aku chatin satu-satu. Demi apa? Iya, kayak kamu ini ya dari kelompok ini ya, kita sekelompok loh, bla 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 bla. Pokoknya itulah. Terus aku yang bikin grup, aku undang mereka. Terus di situ kan ngobrol-ngobrol. Terus abis itu kalau interaksi pas PMB-nya langsung seru banget sih, karena kebetulan teman-teman kelompok aku itu rata cewek sama cowoknya, jadi asik. Ya, terus fasilnya juga asik banget tuh. Siapa ya? Ada sih kayak alumninya PSDM. Alvin. Itu pokoknya Kak Alvin baik banget, love. Oh iya, dulu itu kan ada ini yang tiba-tiba disuruh ada tugas tertentu gitu. Oh iya. Yang itu. Terus Kak Alvin tuh dengan sukarela, dengan baik hati mau nyariin itu buat kita malam-malam biar besoknya tuh kelompok kita aman gitu. Kak Alvin. Oke, jadi kalau dari aku sih interaksinya tuh seru sih Kak. Kalau dari aku kan teman satu kelompok tuh satu kelas kebetulan, jadi kan kayak satu ruangan waktu PMB tuh anak-anak SNBP ya, rata-rata SNBP, jadi kan kita kayak udah emang kalian apa? Mandiri. SNBP. Ya udah, emang udah nggak sefrekuensi. Oke, jadi kalau berhubung dari anak-anak SNBP kan kayak udah kenal dari lama gitu kan, kayak udah kenal, jadi kayak udah lumayan akrab. Terus waktu ketemu langsung juga udah ngobrolnya udah nyambung, terus jokesnya juga nyambung juga. Ketambah kakak fasilnya juga seru, udah mana cakep, seru lagi, pokoknya geng banget deh. Oke, karena kita udah selesai pertanyaannya, aku mau ucapin terima kasih kepada narasumber yang ganteng dan cantik ini. Aku ambil insight baru terkait administrasi publik dan PMB-nya.